Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, sahabatku Sang Prabu Kicau. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam rezekinya, dan selalu dalam keadaan bahagia. Dan untuk sobat yang baru saja bergabung, jangan lupa tolong bantu subscribe, like, serta share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Tema kali ini menjawab pertanyaan dari Usman Putra 6976. Om bahas dong perawatan hijau pastol yang hariannya cuma ngeriwik biar cepat ngeplong. Terima kasih Mas Usman Putra 6976 ya. Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Jadi dan sebelumnya mohon maaf ya. Selama saya bisa menjawab, saya usahakan untuk menjawab sesuai dengan apa yang pernah saya alami dan sudah saya praktekkan ya. Soalnya untuk manusia itu kan pasti ada tingkat terbatasnya ya. Kalau misalkan seperti saya ya belum pernah megang untuk anis merah, anis kembang, saya bahkan belum sama sekali pegang ya. Untuk yang lainnya sudah pernah pegang ya. Jadi juga mohon maaf untuk rekan-rekan yang lain yang belum terjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Jadi mohon maaf karena juga waktu ya. Kadang juga masih ada gangguan, kanan kiri masih ada musik ya. Jadi mohon maaf kalau hari longgar atau libur, insya Allah saya jawab. Jadi untuk sahabat-sahabat saya ya, semoga nanti bermanfaat. Dan apabila masuk akal, simak dan tonton sampai selesai. Namun apabila kurang berkenan dan tidak bermanfaat atau tidak masuk akal, abaikan. Jadi di sini saya sekedar sharing-sharing ya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan untuk sahabat-sahabat yang kemarin sudah kasih tahu burungnya sudah koncer ya. Ya banyak yang sudah masuk, terima kasih sudah burungnya sudah bisa jalan dan juga kemarin di event juara 1 ya. Jadi untuk sekilas saja untuk pastol, namanya pastol burung lepas trotol. Biasanya untuk pastol itu kan burung yang dari muda dia belajar untuk berbunyi, menirukan masteran-masteran ya. Jadi kebanyakan untuk pastol memang jarang sekali langsung ngeplong. Jadi istilahnya untuk burung pastol itu masih pelo suaranya. Ada yang masih ngeriwe. Dia masih belajar untuk melakukan atau menirukan masteran-masteran. Misalkan di burung cendet ya. Dia pastol, dia bisa berbunyi. Namun ada yang suaranya masih pelo, belum seberapa jelas kalau di cendet. Dan ada juga sebagian yang sudah pecah suara. Memang tiap karakter burung itu tidak sama Mas ya. Ada yang pastol pada saat dia sudah istilahnya teteh ya untuk menirukan masteran di cocak hijau besetan. Dia langsung ngeplongnya sesekali dia beset. Sesekali dia ngeriwe, sesekali beset. Karena dia untuk istilahnya untuk mengulang materi yang pernah dia dengar, dia praktekkan, belajar untuk berbunyi ya. Itu lumrah Mas untuk burung pastol. Namun juga ada sebagian untuk cocak hijau yang pastol dia ngeplong. Itu memang ada. Jadi tiap burung, insya Allah untuk tiap burung itu ada yang ngeriwik dulu, ada yang masih pelo, ada yang pecah suara. Itu memang ada ya. Jadi di sini untuk membahas pertanyaan dari Mas Usman tadi ya, memang karakter burung tidak sama. Namun kita bisa untuk memaksimalkan. Semoga nanti juga berhasil karena burung pastol itu kan ya gitu ya. Untuk pastol namanya lepas trotol.
bisa dirawat seperti biasa, konsisten untuk pagi sore untuk ekstra foodingnya ya. Ekstra foodingnya, terus untuk buahnya bisa diselang-seling Mas. Jadi misalkan dalam 1 minggu 2 hari pisang, nanti 1 harinya buah apel, terus ganti pisang lagi. Hari berikutnya bisa dikasih buah pir atau buah sawo matang ya. Biasanya untuk pastol jarang sekali untuk over birahi. Jadi untuk dikasih sawo itu juga tidak masalah. Justru kalau dia nanti ada tingkat birahinya, dia birahi gacornya, dia akan sedikit buka suara setelah ngeriwek. Karena adanya birahi tadi. Jadi adanya birahi gacor. Ya. Dan usahakan untuk mempelajari mandi. Baik itu mandi di cepuk, mandi di tenggaran, atau mandi di kerambah. Ya. Dan juga untuk konsisten dalam penjemuran. Ya, sejak dini misalkan pastol itu ya dirawat. Kalau memang untuk harian ya digenjot biar gacor. Tapi kalau untuk lomba, jadi mulai sejak dini itu kita belajari Mas. Jadi dari awal itu harus konsisten untuk jangkriknya. Pagi sore, penjemuran, pemandian, dan juga untuk selang-seling buah. Ya. Nanti dia setelah birahi dan tingkat penjemuran ada emosi, dia pasti akan ngeplong. Ya. Untuk melatih lagi bisa dibawa ke gantangan, kita bawa ke lokasi lomba agak jauh dari gantangan biar dia adaptasi dan mendengarkan suara cucak hijau yang lain, dia akan emosinya nanti akan muncul dan dia akan untuk menirukan, belajar untuk menirukan lagu yang dia dengar di gantangan. Nanti dia akan lambat laun untuk ngotot. Ya, jadi adanya ngeplong itu kan adanya birahinya gacor ada, emosinya ada, dan tenaganya ada Mas. Ya seperti ini ya. Ini di pemiliknya dulu dirawat di sana itu kalau pagi dia bunyi, siang pun kadang bunyi. Tapi kalau di sini memang saya sengaja jarang bunyi ya untuk menyimpan tenaga. Ini yang Apollo ya. Di vlog yang lalu kan sudah ada ya. 4 kali main, 3 kali main, hiper, jamtrok, durasi juga kuat ya. Ya ini kalau di rumah ya gini. Kadang riwek, sesekali ngeplong, kadang enggak bunyi sama sekali ya kayak gini. Sedangkan yang satunya juga sama dulu kalau di tempat rumah yang punya itu yang ditaruh di sebelahnya toko itu dia ngeplong, tiap harinya ngeplong. Namun di sini karena masih ada burung-burung yang lain, jadi saya usahakan untuk dia tidak bocor atau istilahnya itu gacor tiap hari biar tidak mempengaruhi burung yang lain. Dan di sini masih ada 4 cendet ya, membenahi 4 cendet yang ada yang baye, ada yang nakal, ada yang birahinya hilang, faktornya hilang. Jadi biar tidak mempengaruhi untuk burung yang lain. Ya, seperti ini. Jadi itu tadi untuk sahabat ya, untuk Pak Usman ya. Semoga bermanfaat. Jadi untuk kesimpulannya, rawat secara rutin konsisten untuk EF-nya, penjemuran, pemandian. Sesekali bawa setelah diotong-otong ke lokasi gantangan atau pada saat main ke rumah teman yang punya cak hijau, gantung agak berjauhan agar nanti dia terpengaruh untuk keluar emosinya, dia akan ngeplong nantinya. Ya. Memang untuk pastol ya itu seperti di depan saya utarakan tadi ya, ada yang langsung ngeplong, ada yang riwek, ada yang sudah pecah suara, ada yang masih pelo. Ya, setidaknya kita maksimalkan seperti tadi, konsisten, penjemuran, dan pemandian, dan sering dibawa ke lokasi lomba dan juga dikasih masteran yang besetan-besetan. Untuk cucak hijau kan istilahnya besetan. Jadi kiranya cukup sekian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sekian. Apabila bermanfaat, silahkan tonton dan tolong bantu subscribe, like, serta share agar channel ini bisa berkembang. Namun apabila kurang berkenan, abaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.